saya sebagai Ketua Umum sangat berterima kasih, terutama kepada Ibu Risma di Surabaya. Saya ingin bertanya pada Ibu, apakah Ibu bersedia? Saya nggak berani mengiyakan, makanya saya jadi wali kota 2 kali, itu ibu ngasihkan ke saya rekomendasi saya juga nggak pernah minta ke beliaunya. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library, channel orang baik-baik. Hari ini kita mau berbicara tentang DKI Jakarta. Kita mau membuat semacam kilas balik. Apa sih pemberitaan yang cukup kontroversi, yang cukup luas dibahas. DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai gubernur. Beberapa hal yang saya ingat ya menjadi perbincangan serius. Yang paling pertama adalah realisasi DP 0% yang sampai hari ini menjadi perbincangan. Untuk kebutuhan rumah warga Jakarta. Namanya program DP 0 rupiah. Janji penyediaan hunian dengan uang muka 0% menjadi magnet perhatian publik dalam kampanye Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian tentang pembangunan trotoar. Yang menurut Anies pembangunan trotoar ini adalah karena alat transportasi utama manusia itu adalah kaki. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Itu juga mendapat kritik dari berbagai kalangan karena menyebabkan kemacetan di mana-mana. Terus yang berikutnya tentang sebuah patung yang terbuat dari bambu yang juga menjadi ramai diperbincangkan, yaitu patung yang hanya bertahan 2 tahun dengan biaya yang cukup fantastis. Itu juga menjadi kritik. Setelah dibongkar diganti dengan susunan dari batu-batu yang menurut saya secara estetika ya nggak ada enak-enaknya lah dipandang. Terus yang ketiga yang menghebohkan terkait dengan rencana anggaran atau perencanaan APBD yang dianggap oleh sebagai bagian kalangan merupakan perencanaan yang tidak masuk akal, di mana ada biaya-biaya, termasuk salah satu yang paling heboh itu adalah biaya tentang pengadaan lem ibon yang sampai dengan miliaran rupiah. Pertama, kami menemukan pengadaan lem ibon oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat. Jadi kalau di level kegiatan tuh kita nggak ketahuan tuh dia beli apa. Nah pas dicek di level komponen, ternyata ada pembelian 82,8 miliar untuk lem ibon untuk 37.500 orang kali 12 bulan. Nah jadi kalau dihitung-hitung dua ya Bu ya, 2 kaleng lem ibon per orang itu. Pengadaan ballpoint di SDN Jakarta Timur harganya 123,8 miliar. Pengadaan ballpoint di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Timur. Jadi kalau kita lihat, ini saya nggak berbohong ya, itu harga satu piece-nya adalah 105.000. Satu piece 105.000. Ya. Ini tidak mengada-ngada. Ini memang ada di website APBD. Jadi ada pengadaan yang ditemukan sampai mencapai 123,8 miliar. Mau dikatakan ini salah ketik lagi? Mau dikatakan ini dummy lagi? Yang terakhir yang paling menghebohkan adalah di penghujung tahun 2019 atau memasuki tahun baru 2020, yaitu masalah banjir DKI Jakarta.
hal yang menjadi pujian juga terhadap Anies, yaitu banyak orang menyatakan bahwasanya gubernur rasa presiden. Tetapi kita bukan persoalan klaim-klaim itu, soalan perkaitan isu-isu. Ini masalah banjir, menimbulkan polemik antara Kementerian PUPR dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana muncul pertentangan antara naturalisasi dengan normalisasi. Terakhir Pak Gubernur, tentu masyarakat setelah perdebatan yang terjadi antara Pak Gubernur dengan Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Padahal perdebatan ini mau normalisasi kah, mau naturalisasi kah, intinya jangan terjadi banjir, kan begitu. Tetapi sampai sekarang itu hanya wacana, dan wacana. Memang Anies diakui orang yang sangat pandai mengurai kata-kata, orang yang sangat pandai menyusun tata bahasa, sehingga orang menjadi yakin, percaya, atau merasa senang dengan Gubernur DKI Jakarta. Selalu ada pemilihan diksi-diksi atau selalu ada pemilihan kata-kata yang kedengarannya itu seolah berbeda, padahal kalau diterjemahkan ya sama aja gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pembicaraan kita hari ini, dari berbagai macam kontroversi itu ternyata memunculkan wacana pengen mengganti Anies Baswedan. Siapakah pengganti yang paling pas? Oke, di sini kita mau berbicara. Dalam pidato pembukaan Rakernas PDIP, Ketua Umum PDIP memuji kinerja dan prestasi Tri Risma Maharini secara terbuka di depan peserta, juga disiarkan oleh beberapa media. Sadarlah bahwa saya sebagai Ketua Umum sangat berterima kasih, terutama kepada Ibu Risma di Surabaya. Nah, beberapa orang berspekulasi atau beberapa orang menganggap ini sebagai sinyal akan dibonyongnya Tri Risma Maharini ke DKI Jakarta. Dan seperti apa jawaban Tri Risma Maharini, Anda bisa simak dalam satu pemberitaan yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta berikut ini. Kabar Wali Kota Surabaya Tri Risma Maharini akan diboyong oleh PDIP untuk maju pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 nanti kembali merebak. Pujian dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDIP kemarin menjadi pemicu merebaknya kabar ini. Namun Risma menampik pujian yang diberikan Megawati sebagai sinyal baginya untuk menjadi calon orang nomor 1 di DKI Jakarta. Namun tak menutup kemungkinan kabar ini menjadi kenyataan. Risma yang sering menyajikan cara kerja yang penuh kejutan kerap menjadi berita dalam media lokal maupun nasional dan membuat warga ibu kota cukup mengenal sosok Risma yang dianggap fenomenal. Saya nggak berani mengiyakan, makanya saya jadi wali kota 2 kali. Itu ibu ngasihkan ke saya rekomendasi, saya juga nggak pernah minta ke beliaunya. Tapi kalau misalnya memang rakyat Jakarta juga menyebut baik ibu dan Mega memang nanti memberikan rekomendasi. Ya saya sudah nggak bisa lagi. Kemudian molak waktu saya pertama, kedua saya minta ya Tuhan saya jangan jadikan. Tapi ternyata tetap jadi gitu. Itu kan saya sudah nggak bisa menghindari takdir saya. Seperti takdir saya kenapa saya perempuan gitu kan. Apakah Anda setuju apabila wali kota Surabaya ini menjadi Gubernur DKI Jakarta? Atau apakah Anda percaya Tri Risma Maharini bisa mengatasi segudang masalah, khususnya masalah banjir di DKI Jakarta ini bisa diatasi oleh? Apakah Anda setuju? Seperti apa pendapat Anda? Atau apakah Anda yakin kader wanita PDIP ini akan mampu mengatasi problem-problem di DKI Jakarta? Kalau menurut saya akan mampu melihat kinerja Tri Risma Maharini selama memimpin kota Surabaya. Nah, di sisi yang lain, Tri Risma Maharini juga merupakan kader yang masuk dalam jajaran DPP PDI Perjuangan. Artinya yang merupakan elit PDIP juga. Dan kemungkinan besar adalah orang yang akan dipercaya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta. Kita lihat video berikut ini adalah momentum pelantikan Tri Risma Maharini menjadi salah satu pengurus DPP PDI Perjuangan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saya ingin bertanya pada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk mengucapkan janji jabatan? Siap, bersedia. Oleh sebab itu nanti Ibu mengikuti saya
kecuali ketika saya mengucapkan tempat dan tanggal, Ibu tidak perlu mengikutinya. Baik, kita mulai. Janji jabatan. Janji jabatan. Bahwa saya untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, Piagam dan Program Perjuangan PDI Perjuangan, Piagam dan Program Perjuangan PDI Perjuangan, dan segala ketentuan partai yang berlaku, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai, daripada kepentingan pribadi, bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut saya sifatnya harus saya rahasiakan, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan azas kekeluargaan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, bangsa, dan negara. Denpasar, 10 Agustus 2019. Terima kasih. Dengan ini Ibu telah dilantik sebagai bagian dari DPP PDI Perjuangan. Terima kasih, itulah video pembuka kita tentang diskusi siapa yang layak untuk memimpin DKI pasca Anies Baswedan, atau siapa yang layak untuk menggantikan Anies Baswedan. Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apabila Anda setuju, silakan menyatakan persetujuannya. Apabila Anda tidak setuju, silakan juga. Dan ini hanya opini, tidak perlu maki-maki. Dan terima kasih.